Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah saat umur 29 tahun. Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad meninggal, 4 khalifah berganti memimpin negara Islam. Abu Bakar 632 sampai 634, Umar bin Khattab 634 sampai 644, Utsman bin Affan 644 sampai 556, dan Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661. B. Daulah Abbasiyah. Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Lanjut aja ke sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kondisi penyebaran Islam di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. 1. Kondisi ekonomi. Masyarakat yang tinggal di pedesaan yang pelosok memanfaatkan alam sebagai sumber penghasilan dengan menjadi petani. 2. Kondisi sosial politik sebelum Islam masuk ke Indonesia, terdapat banyak kerajaan Hindu dan Buddha. 3. Kondisi agama dan kepercayaan. Animisme adalah mempercayai bahwa setiap benda di bumi, pada pohon dan batu besar memiliki roh atau jiwa yang dapat menjaga dan membantu kehidupan sehari-hari. Dinamisme mempercayai kekuatan yang berada dalam benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan maha berbahaya. 4. Kondisi sosial budaya. Tiap suku bangsa memiliki corak seni, budaya, dan bangsa. Kekayaan bangsa yang tidak ternilai harga tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan. B. Masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sangat beragam caranya. Tersebarnya Islam ke Nusantara ada beberapa jalur. Di antaranya adalah perdagangan, pernikahan, seni budaya, tasawuf, dan kesultanan. 1. Perdagangan. Perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman. Dagang masyarakat pedagang dengan masyarakat pesisir berlangsung terus-menerus. Dakwah Islam bisa sampai ke pedalaman. Berkembang lalu lintas pelayaran dan belahan dunia Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Para pedagang Muslim yang singgah di Nusantara semakin banyak membentuk suatu pengumuman yang disebut pejokan. 2. Pernikahan. Para saudagar Muslim dari negeri Timur Tengah akan menetap dan beberapa waktu. Mereka tidak membawa serta keluarga setiap perdagangan, menunggu angin musim yang kembali berlayar. Mereka menetap di kota pantai yang membentuk perkampungan. 3. Pendidikan. Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama di pondok pesantren. 4. Seni budaya. Penyebaran agama Islam melalui jalur kebudayaan dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Nusantara. 5. Tasawuf. Tasawuf diperkirakan sejak abad 13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. 6. Pendirian kesultanan. Peranan para sultan dalam menyebarkan Islam sangat penting. Ketika para penguasa mulai memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Islam secara berbondong-bondong, segenap pengguna serta rakyatnya ikut memeluk agama Islam. C. Teori masuknya Islam di Indonesia. Teori-teori yang mendasari masuk Islam di Indonesia sebagai berikut. 1. Teori Gujarat. Teori ini dinamakan teori Gujarat, bertolak dari pandangan yang mengasalkan negara membawa agama Islam ke Nusantara dari Gujarat. Peletak dasar teori adalah South Hukronje. Teori Gujarat menyebut bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 13. Teori Gujarat sebagai berikut. 2. Teori Gujarat
Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok dan Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia. Ajaran Islam telah sampai di Tiongkok pada abad 17 Masehi, pada saat agama yang baru berkembang. 3. Teori Persia. Perkembangan teori Persia di Indonesia adalah P.A. Hossein Dajaningrat. Masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah, sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujarat serta mazhab Syafi'inya. 4. Teori Mekah. Teori Mekah muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Keempat, teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing. Agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah ke-7 Masehi, langsung di tanah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.